Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya satu komunitas bisa benar-benar beresin masalah sampahnya sendiri? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah rencana aksi nyata dari sebuah desa. Kita lihat bareng-bareng gimana mereka melakukannya step by step. Jadi, yang bakal kita lihat ini bukan sekedar dokumen atau aturan di atas kertas ya. Anggap aja ini blueprint perubahan. Dan kerennya, ini semua dimulai dari level paling bawah, dari desa. Ini bukti loh kalau solusi yang beneran nampol itu seringnya datang dari komunitasnya sendiri. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari kenapanya. Peraturan ini tuh lahir karena ada masalah yang udah mendesak banget. Coba lihat kutipannya, volume sampah terus meningkat. Nah ini dia, sampah makin banyak, jadi ya butuh penanganan yang serius, yang terpadu, yang sistematis. Inilah alasan utamanya. Oke, biar jelas, kita bakal bedah rencana ini jadi 6 bagian. Pertama, kita lihat masalah sampahnya. Terus, siapa sih pasukannya? Ketiga, peran kita semua di mana? Keempat, duitnya dari mana? Kelima, apa aja yang nggak boleh dilakuin? Dan terakhir, gimana caranya aturan ini ditegakkan? Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih peraturan ini sampai perlu dibuat? Jawabannya jujur aja, ini masalah kita semua ya kan? Sama kayak di banyak tempat lain, makin banyak orang, ekonomi makin gerak ya, sampahnya juga makin numpuk. Nah, inilah titik awalnya. Lihat deh, poin-poin ini, simple banget kan alurnya. Penduduk nambah, kegiatan ekonomi naik, otomatis volume sampah juga ikutan naik. Kalau dibiarin gitu aja, nggak diurus dengan benar, risikonya udah jelas, pencemaran. Makanya, desa ini butuh banget solusi yang sistematis, yang terstruktur. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, kita ngomongin solusinya. Siapa nih yang bakal jadi superhero-nya, ujung tombak dari sistem baru ini? Yuk, kita kenalan sama para pemain kuncinya. Nah, ini dia jantungnya. Namanya Tim Pengelola Kebersihan Desa, atau kita singkat aja TPKD. Ini tim khusus loh yang dibentuk langsung sama kepala desa. Tugas utamanya satu, mastiin sampah kita semua itu diangkut dengan benar, dari depan rumah sampai ke tempat pembuangan akhir. Terus, kerjaan mereka ngapain aja sih? Wah, misinya TPKD ini jelas banget. Nggak cuma angkutin sampah loh. Mereka juga harus mendata bisnis-bisnis atau acara-acara besar, narikin biaya layanan dari mereka, dan ini juga penting, ngerawat tong sampah umum punya desa. Komplit ya tugasnya? Sistem sebagus apapun nggak bakal jalan kalau cuma 1-2 orang yang kerja. Semua harus ikut serta. Nah, di bagian ini kita bakal lihat apa sih artinya peraturan ini buat kita? Buat saya, buat kamu, buat semua orang di komunitas. Ini tentang peran kita bareng-bareng. Di sini kelihatan jelas nih pembagian perannya. Buat kita sebagai warga biasa, tugas utamanya adalah ya milah sampah. Organik, anorganik, dipisah. Simple. Nah, kalau buat yang punya usaha atau bikin acara, ada tugas tambahan, bayar biaya layanan bulanan. Kelihatannya adil ya, yang menghasilkan sampah lebih banyak, kontribusinya juga lebih. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang paling penting mungkin ya. Duitnya dari mana? Bikin sistem yang lebih bagus kan pasti butuh biaya. Nah, kita lihat yuk gimana mereka ngerancang skema pendanaannya. Nah, ini dia jawabannya. Ada 2 sumber utama. Sebagian diambil dari anggaran desa. Ini buat subsidi kita-kita nih, yang rumah tangga. Sebagian lagi, ya dari biaya layanan yang tadi dibayar sama para pelaku usaha dan penyelenggara acara. Jadi, biayanya itu ditanggung bareng-bareng antara dana desa dan mereka yang punya kegiatan komersial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tegas. The don'ts, aturan-aturan mainnya. Biar sistem ini jalan, semua orang harus tahu mana batasnya. Apa aja sih yang sama sekali nggak boleh dilakuin? Yuk kita lihat. Oke, ini dia larangan-larangan kerasnya. Siap-siap ya, yang pertama dan paling dasar. Dilarang keras buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau ke jalan. Udah, stop. Yang kedua, nggak ada lagi tuh bakar-bakaran sampah. Asapnya itu bahaya buat kesehatan kita semua, jadi stop juga. Ketiga, fasilitas yang udah disediain, ya dijaga bareng-bareng dong. Jadi, jangan sekali-sekali ngerusak tong sampah umum. Dan yang terakhir, ini nih yang paling krusial, biar semuanya nggak sia-sia. Jangan dicampur lagi sampah yang udah capek-capek kita pilah. Kalau dicampur lagi ya sama aja bohong kan? Rusak semua prosesnya dari awal. Nah, selain aturan buat semua orang tadi, ada juga aturan khusus buat para pelaku usaha. Pertama, mereka nggak boleh nolak bayar biaya layanan. Dan yang kedua, ini penting banget nih, mereka dilarang keras buang limbah berbahaya kayak oli bekas atau aki bekas ke tong sampah umum. Itu beda penanganannya soalnya. Oke, aturan udah ada. Tapi kalau nggak ada konsekuensinya, ya percuma kan? Jadi, gimana kalau ada yang nekat melanggar? Nah, bagian terakhir ini bakal ngejelasin gimana caranya aturan ini ditegakkan, dan prosesnya itu bertahap. Lihat deh,
Sistem sanksinya itu berjenjang, kayak naik tangga. Jadi nggak langsung dor dihukum berat. Mulainya dari yang paling ringan dulu, teguran lisan. Masih bandel, naik ke teguran tertulis. Masih juga kena sanksi sosial, suruh kerja bakti. Terus bisa juga layanannya dihentikan sementara. Sampai yang paling akhir baru kena denda. Jadi kelihatan kan, ada prosesnya, adil. Biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya. Buat warga nih, kalau kita nggak milah sampah, sanksinya langsung kerasa. Sampahnya bakal ditinggalin gitu aja, nggak diangkut. Kalau buat usaha, nggak bayar, ya layanannya diputus. Nah, kalau ada acara besar terus buang sampah sembarangan, ini serius ya, dendanya bisa sampai 150% dari biaya pembersihannya, nggak main-main. Tapi, di tengah semua aturan dan sanksi tadi, ada satu hal yang menurut saya paling keren. Coba baca kutipan ini. Intinya, kalau ada masalah, yang diutamakan itu bukan hukuman, tapi musyawarah. Ngobrol dulu, cari jalan keluar bareng-bareng secara kekeluargaan, ini nunjukin banget semangat gotong royongnya. Terus kapan semua ini mulai jalan? Nah, nggak langsung gerasa-gerusu. Ada timeline-nya yang jelas. Setelah peraturannya disahkan, ada waktu 30 hari buat sosialisasi, buat ngasih tahu semua orang. Dan sanksinya, itu baru mulai ditegakkan 90 hari kemudian, alias 3 bulan. Jadi ada waktu yang sangat cukup buat semua orang untuk belajar dan adaptasi sama sistem baru ini. Oke, kita udah bedah tuntas rencana aksi dari satu desa ini. Keren banget kan? Sekarang, ada satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Coba bayangin, kalau di lingkungan kamu sendiri, kamu bisa bikin satu aja aturan buat bikin lingkungan lebih bersih. Aturan apa tuh yang bakal kamu buat? Coba deh dipikirin.